Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kali ini ya? Tentunya kalian semua adalah baik dan selalu baik, tidak hanya kalian tetapi semua teman-temanmu, semua keluargamu juga dalam kondisi yang baik dan tidak kekurangan apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kali ini masih seperti yang kemarin ya, babnya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Kan tapi submaterinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tentunya yang kita bahas adalah pemerintahan negara Republik Indonesia. Silakan yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Yang belum like, silakan di like. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, supaya siswa bisa mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin tentang nilai-nilai Pancasila semua sudah hafal ya, di SMP sudah. Nah, ini kita kaitkan tentang nilai-nilai Pancasila ini dengan pemerintahan Republik Indonesia. Peta konsep kali ini adalah yang pertama tentang nilai-nilai subjektif dan nilai-nilai objektif Pancasila. Jadi Pancasila itu pada hakikatnya merupakan sistem. Sebagai sistem Pancasila merupakan satu kesatuan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi dengan demikian setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada sebuah keterkaitan. Ini nilai objektif Pancasila. Yang kedua, nanti yang kita pelajari tentang aktualisasinya. Jadi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Jadi nanti kita bahas sila-sila Pancasila dihubungkan dengan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi sebagai penyelenggara negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila kita tidak bisa dipisahkan. Ada keterkaitan di dalamnya. Ya, baik, akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah tentang nilai objektif. Jadi tadi sudah kita bahas tentang nilai objektif. Ini yang pertama, nilai objektif. Jadi nilai objektif ini yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa. Jadi ini asli murni dari Indonesia sendiri pemikirannya yang sudah disesuaikan dengan kondisi dan kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Jadi sudah melekat pada bangsa Indonesia. Jadi digali dari rakyat, digali dari bangsa. Nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian. Jadi ini sangat penting sekali untuk kalian pahami, yaitu tentang adanya nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebaikan, nilai kebijaksanaan, nilai etis, estetis, dan nilai religius yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Ini sepanjang dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Jadi tidak ada yang bertentangan. Baik, yang kedua adalah nilai subjektif. Jadi nilai subjektif ini nanti yang kita bahas adalah tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sudah diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Nilai objektif yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal. Artinya universal bersifat semua, jadi mencakup semua kehidupan, semua tentang tata kelola pemerintahan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia yang lainnya, serta antara manusia beserta dengan lingkungannya. Jadi tidak hanya dengan manusia, tapi beserta lingkungannya. Ini ada sebuah keterkaitan. Lalu Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut ilmu hukum adalah memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental atau state fundamental norm, serta tidak dapat dihapus oleh siapapun. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada. Jadi, yang keempat adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Artinya apa? Bahwa negara Indonesia itu sudah konsekuen tidak mau merubah karena Pancasila itu fundamental ya, fondasi sebuah negara. Kalau dirubah, maka secara otomatis Indonesia itu dirobohkan dulu, baru bisa merubahnya. Jadi kedudukan Pancasila itu sebagai sumber nilai, sumber nilai. Jadi pada hakikatnya merupakan penegasan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini mengandung arti pengertian bahwa Pancasila itu merupakan landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Sekarang yang kedua adalah tentang aktualisasi Pancasila. Jadi nanti yang kita bahas tentang aktualisasi ini adalah penerapannya. Jadi pengeterapannya Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita bahas satu persatu. Baik, kita bahas mulai dari sila yang pertama. Jadi kalau kita membahas tentang sila pertama, kita tidak bisa lepas dari dari pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ini dalam pasal 29 ya, bahwa negara Indonesia itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka itu sebagai kita landasannya berpijak pada itu. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah sebab utama segala sesuatu yang Maha Esa dan segala sesuatu tergantung kepadanya. Artinya munculnya alam ini, munculnya semuanya, kita harus percaya bahwa itu adalah atas kehendak daripada Tuhan. Lalu yang kedua, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa diwujudkan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Jadi, kita bagaimana setiap agama yang disahkan di dalam Undang-Undang Dasar ini mewujudkan nilai-nilai ketakwaannya. Ini berbeda. Jadi, tapi saya yakin semua agama yang sudah disahkan di Indonesia ini mewajibkan semua umatnya untuk menjalankan perintahnya beserta menjauhi larangannya. Jadi negara yang ketiga, negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi negara kita itu menjamin, misalkan melindungi orang sholat tidak dilarang, orang masuk gereja tidak dilarang, dan lain sebagainya. Jadi warga negara Indonesia dilarang melakukan sebuah perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan dan anti agama. Jadi kita tidak boleh hidup di Indonesia tidak memiliki agama. Jadi agama ini adalah wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, kehidupan yang diwarnai toleransi. Karena di Indonesia banyak agama yang diakui, ada 7. Maka kehidupan toleransi sangat harus dikembangkan di Indonesia. Baik antar umat beragama maupun antar umat yang berbeda agama. Mutlak diwujudkan dan dikembangkan. Jadi konsekuensinya setiap peraturan perundang-undangan secara material tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini secara material tidak boleh ya, tidak boleh bertentangan. Sebagai konsekuensinya, para pejabat negara dan pemerintah wajib menghayati nilai-nilai moral universal yang diajarkan oleh agama masing-masing, seperti nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai peduli, tanggung jawab, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Sakral sekali. Dan kita harus mengikuti tentang kesakralan itu. Bangsa Indonesia wajib memiliki agama. Tidak boleh ya, karena agama merupakan identitas bangsa Indonesia, identitas rakyat. Seperti di KTP ya, di KTP itu tertulis agama apa, namanya siapa, tempat tanggal lahir, alamat, dan agama. Ini sudah tertulis, jadi wajib. Sekarang sila kedua, yaitu negara ini berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam kaitannya dengan kemanusiaan yang adil tersebut,
Ini adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesama, dan adil terhadap Tuhannya. Ini yang dimaksud adil. Lalu beradab, yaitu terlaksananya semua unsur hakikat manusia, seperti jiwa, akal, raga, makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi manusia yang beradab adalah manusia yang melaksanakan kemanusiaannya dan hakikatnya sebagai manusia secara optimal. Ini manusia yang beradab. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, tentang nilai-nilai kemanusiaan yang ada beradab ini. Manusia memiliki hakikat pribadi yang monopluralis. Artinya memiliki kepribadian yang baik. Manusia terdiri dari susunan kodrat antara jiwa dan raga. Manusia berkedudukan makhluk sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk sosial jelas tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Tapi individu artinya manusia itu menginginkan sebuah kehidupan. Yang keempat, manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat, derajat, martabat sebagai hamba Tuhan. Lalu manusia beradab adalah manusia yang memiliki daya cipta, karsa, dan jadi norma-norma keadilan harus betul-betul diterapkan. Baik, yang ketiga, negara berdasarkan persatuan Indonesia. Di dalam negara berdasarkan persatuan Indonesia, ini mengandung arti bahwa persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang ketiga, adanya pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ikaan, suku bangsa, etnis, dan kebudayaan bangsa, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Yang keempat, nilai-nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan merupakan suatu kenyataan yang dinamis. Jadi bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktek-praktek yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, asal-usul, maupun agama. Dalam Sila Persatuan Indonesia terdapat berbagai nilai seperti nilai persatuan bangsa, cinta tanah air, dan kesetaraan. Dengan semboyan, tadi sudah saya katakan, Bhinneka Tunggal Ika. Ini semboyannya untuk mempererat. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga satunya agama yang diakui. Jadi karena keheterogenan itu maka harus berbhinneka tunggal ika. Walaupun berbeda, tetapi semua adalah satu bangsa Indonesia. Ya. Sekarang
nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Jadi kalau sila keempat ini, yaitu negara itu harus berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Bahwa nilai Pancasila yang keempat ini mengandung arti bahwa adanya sebuah mufakat yang pertama. Yang kedua, negara Indonesia menjamin tentang adanya demokrasi. Yang ketiga, adanya partisipasi. Jadi rakyat pun harus berperan berpartisipasi terhadap negara. Dan yang keempat, ini harus ada permusyawaratan. Negara berdasarkan permusyawaratan. Di Indonesia ini permusyawaratannya, permusyawaratan rakyat, diwakili oleh MPR. Jadi kita itu punya wakil. Artinya apa? Sila keempat ini, yang pertama, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Inilah bentuk negara kita yang demokrasi. Yang kedua, kerakyatan itu dikendalikan oleh hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang ketiga, warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Jadi memiliki hak yang sama, tidak ada diskriminatif. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Jadi wakil-wakil kita yang ada di parlemen. Yang kelima, musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan karena rakyatlah yang berkuasa. Negara demokrasi adalah negara dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Semuanya bersumber dari rakyat. Sekarang nilai yang kelima. Artinya bahwa negara kita itu berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam negara kita yang pertama dari sila kelima ini adalah adanya sebuah perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keadilan dalam kehidupan sosial, terutama meliputi bidang ideologi, politik, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Sedangkan yang ketiga, ini adalah cita-cita masyarakat adil dan makmur. Arti yang keempat, ini adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta adanya penghormatan atas jasa orang lain. Yang kelima, bangsa Indonesia cinta akan kemajuan pembangunan. Keenam, tidak adanya tirani mayoritas dan tirani minoritas. Harkat, derajat, dan martabat manusia selalu dijunjung tinggi. Adanya penolakan kesewenang-wenangan, tidak ada kesewenangan ditolak. Tidak memeras orang lain, suka bekerja sama. Inilah negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tugas kalian saat ini, setelah kalian menyimak
dari paparan-paparan saya sejak awal tadi hingga saat ini. Ini tugas kalian menjawab pertanyaan, yaitu mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa dirubah. Tadi sudah saya jelaskan di paparan tadi. Silakan nanti diuraikan dan dijawab di PC saya. Nah, sampai sekarang saya rasa pertemuan kali ini adalah cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, silakan ditanyakan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho warinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.